Pak. Pagi Dok. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Insos Putri, dokter gigi yang bertugas untuk hari ini. Untuk mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu, dengan Bapak Dibala, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SMA, benar Pak? Benar Dok. Oh iya. Bapak yang kemarin saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam ya Pak? Iya Dok, ini formulirnya. Oh ini hasilnya ya Pak? Ya. Mari kita lihat terlebih dahulu ya Pak. Oh iya, berdasarkan hasil pemeriksaannya, jadi Bapak sudah bisa dilakukan pencabutan gigi karena berdasarkan hasil pemeriksaannya, gula darah Bapak sudah dalam keadaan terkontrol. Kalau boleh tahu Pak, setelah saya berikan obat anti nyeri kemarin, apakah gigi Bapak masih sakit? Sudah tidak sakit lagi Dok. Oh iya, baiklah Pak. Jadi sebelum melakukan pencabutan, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap gigi Bapak dulu. Mari Pak duduk di kursi dentalnya. Silakan duduk di kursi. Nah baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap mulut Bapak terlebih dahulu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan ekstraoral atau keadaan di luar mulut Bapak. Baik Dok. Mohon maaf ya Pak, saya sekarang saya akan melakukan pemeriksaan intraoral atau pemeriksaan di dalam mulut Bapak. Jadi nanti saya akan memasukkan ada alat ke dalam mulut Bapak, mungkin kurang nyaman. Jadi nanti kalau Bapak merasakan rasa sakit, boleh diangkat tangan sebelah kiri ya Pak. Ya Dok. Boleh dilihat dijulurkan lidah Bapak. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan Pak. Boleh mulutnya dibuka lebar. Pak, menurut hasil pemeriksaan, keadaan umum Bapak dia normal, di mana tekanan darah Bapak 120 per 80 mm Hg, kemudian untuk suhu tubuh Bapak dia 37 derajat, jadi normal ya Pak. Kemudian untuk pemeriksaan di dalam mulut Bapak, seperti pemeriksaan sebelumnya, jadi di gigi Bapak sebelah kiri, di rahang atas dan rahang bawah itu ada lubang Pak di gigi rahang depan dan gigi rahang belakang. Kemudian ada karang gigi juga di gigi Bapak dan ada gigi impaksi juga. Jadi gigi impaksi ini akan kita cabut Pak. Dan berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, ternyata gigi Bapak itu sudah tidak ada pembengkakan lagi. Jadi kita sudah dapat melakukan prosedur pencabutan. Baik Dok, berarti gigi saya sudah bisa dicabut ya? Iya Pak. Namun sebelum kita lakukan pencabutan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai prosedur perawatan dan resiko yang tindakan akan saya lakukan. Jadi untuk prosedurnya nanti sebelum dilakukan pencabutan akan diberikan anestetik dulu terlebih dahulu kepada Bapak agar nantinya pada saat dilakukan pencabutan Bapak tidak merasakan rasa sakit. Jadi nanti pada saat dilakukan anestesi di gigi Bapak nanti di mulut rongga mulut Bapak nanti mungkin Bapak akan merasakan baal atau Bapak nanti tidak bisa merasakan sensasi apapun. Kemudian mungkin agak sedikit kurang nyaman, jadi nanti relax saja ya Pak. Kemudian untuk resikonya paling nanti setelah dilakukan pencabutan mungkin Bapak mukanya agak sedikit bengkak dan mungkin juga nanti ada pendarahan, namun akan saya berikan tampon untuk Bapak gunakan sehingga nanti dapat meminimalisir pendarahannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Juga ya Dok, berarti sakit dong Dok? Nanti setelah dilakukan pencabutan mungkin akan terasa sakit Pak, namun nanti kita akan merasakan obat anti nyeri dan obat antibiotik sehingga nanti tidak terjadi infeksi pada gigi Bapak. Apakah masih ada yang ditanyakan nih Pak? Tidak ada Dok, sudah mengerti. Oh ya, kalau sudah mengerti, ini saya berikan ini dulu Pak, inform consent untuk diisi. Jadi inform consent ini adalah surat persetujuan pada Bapak. Jadi saya meminta kepada Bapak untuk dilakukan tindakan. Boleh dibaca terlebih dahulu Pak. Ini, Pak.
sudah dapat melakukan tindakan pencabutan. Silakan Pak duduk di kursi pencabutan. Selanjutnya mengenai dental ergonomics untuk intervensi pencabutan gigi 38. Yang pertama, posisi pasien semi supine untuk memaksimalkan akses operator ke rongga mulut. Kursi pasien diatur sampai tangan operator paralel dengan lantai. Lutut operator harus dapat bergerak dengan bebas di bawah kursi pasien. Posisi headrest dimiringkan di depan dan kepala pasien dimiringkan menjauhi operator. Bidang occlusal mandibula dimiringkan 30-40 derajat dari bidang horizontal untuk perawatan gigi molar rahang bawah. Selanjutnya posisi operator, di mana posisi operator di arah jam 9-10 dengan pandangan ke bagian lingual gigi 38. Posisi badan operator tegak dengan menggunakan kursi adjustable dengan support lumbar, toraks, dan tangan. Operator bekerja di dekat dengan tubuh pasien. Kemudian operator harus meminimalisir pergerakan tangan dan jari secara berlebihan. Kemudian operator mengatur ketinggian kursi dan dental unit untuk mencapai posisi yang nyaman. Penempatan cahaya harus dalam jangkauan operator. Kemudian suhu di ruangan harus diatur senyaman mungkin, yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir, posisi asisten operator berada dekat dengan pasien. Baik Pak, jadi sebelum melakukan pencabutan saya akan melakukan anestesi atau pembiusan terhadap rongga mulut Bapak terlebih dahulu. Dok. Ya, boleh dibuka mulutnya Pak? Kita tunggu beberapa saat dulu ya Pak. Jadi Pak, di rongga mulut Bapak, apakah Bapak masih bisa merasakan sensasi sentuhan Pak? Apakah Bapak bisa merasakan? Oh ya, berarti sekarang anestesinya sudah bekerja ya Pak. Nah, sekarang saya akan melakukan pencabutan terhadap gigi Bapak. Baik Pak, tindakan pencabutan telah selesai dilakukan. Jadi nanti apabila di daerah pencabutannya masih ada darah, nanti saya akan memberikan tampon untuk Bapak gunakan selama 1 jam agar nanti pendarahannya dapat diminimalisir. Kemudian nanti apabila tamponnya sudah penuh, nanti bisa Bapak ganti dengan tampon yang baru. Kemudian selama 1 jam ke depan juga Bapak tidak boleh mengkonsumsi makanan yang keras dan yang panas dulu ya Pak. Kemudian selanjutnya untuk menggosok gigi, Bapak harus menggosok gigi menggunakan sikat gigi yang bulunya itu dia lembut dan berkumurnya itu tidak boleh terlalu keras. Nah, nanti apabila Bapak ingin makan di rumah, Bapak harus makanan yang teksturnya lembut dulu ya Pak, seperti bubur, kemudian yogurt. Dan yang terakhir, Bapak juga tidak boleh merokok. Apakah sudah jelas Pak? Sudah cukup jelas Dok. Ya. Kemudian apabila nanti di rumah pendarahan masih tetap terjadi, Bapak bisa membersihkan darahnya menggunakan pasta bersih. Saya akan meresepkan obat terlebih dahulu kepada Bapak. Jadi saya nanti akan memberikan obat anti nyeri dan obat antibiotik, bisa diminum sesuai anjurannya dan diminumnya harus sampai habis ya Pak. Baik Dok. Kemudian apabila nanti di rumah Bapak masih mengalami pendarahan pada daerah gigi yang dicabut, kemudian juga Bapak mengalami demam, mual, muntah, Bapak bisa kembali lagi kepada saya untuk berkonsultasi kemudian. Baik Dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak ada Dok. Sudah mengerti? Belum. Ya. Jadi ini resep obatnya nanti bisa ditebus di apotek di depan Pak. Kemudian ini ada tampon juga untuk Bapak untuk digunakan di rumah. Apabila ada yang ingin tanyakan lagi Pak, bisa nanti menghubungi saya via WhatsApp atau kontak personal saya. Baiklah Pak, semoga Bapak lekas sembuh. Baik, terima kasih Dok. Ya.